Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma jannibna ma yadhurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limashayikhina warhamhum ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, jamaah yang saya muliakan, kembali malam ini kita lanjutkan bacaan kitab Riyadhus Shalihin. Kita masuki pada bab yang ke-13, bab tentang penjelasan banyaknya jalan-jalan kebaikan. Bab bayan kathratil turuqil khair. Bab ini sebagaimana yang telah dicatat oleh al-muallif rahimahullah ta'ala membahas tentang karunia Allah subhanahu wa ta'ala begitu luas kepada hambanya, yang mana dengan banyaknya jalan kebaikan yang Allah berikan kepada kita, kita pun bisa mendapatkan banyak keutamaan, banyak pahala dari berbagai kebaikan. Berbicara banyaknya kebaikan tentu tidak terbatas pada bab ini saja. Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah seorang guru kami, Syekh Abdul Razak bin Abdul Masih Al-Abbad hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan bahwa semua hadis yang terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin itu semuanya menjelaskan tentang banyaknya jalan kebaikan dari awal hadis sampai akhir hadis. Kebaikan-kebaikan yang banyak tersebut asasnya atau dasarnya itu ada tiga. Ada kebaikan yang bersifat usaha badan secara fisik kita. Ada kebaikan yang didasarkan oleh pengorbanan harta. Dan yang ketiga ada kebaikan yang menggabungkan keduanya tadi, usaha badan dan pengorbanan harta. Hadihi usul turuqil khair. Inilah dia tiga dasar yang dari ini akan keluar banyak sekali jalan-jalan kebaikan. Contoh amal badan, amal-amal badan seperti sholat, siang, puasa, dan yang seumpamanya. Adapun yang sifatnya harta seperti zakat, sedekah, dan berbagai kebaikan nafkah lain. Adapun kebaikan yang menggabungkan antara usaha badan dan harta itu seperti al-jihad fi sabilillah, jihad dengan harta dan jihad dengan jiwa.
Tiga prinsip atau dasar punca kebaikan-kebaikan ini adalah menunjukkan ragamnya kebaikan bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dia bisa taat kepada Allah. Di antara hikmahnya, kata para ulama, sehingga kita para hamba ini tidak mudah bosan, tidak bosan dalam menelusuri jalan-jalan kebaikan. Kalau seandainya bisa dibayangkan satu cuma jalan kebaikan hidup ini, cuma satu jalan kebaikan, sungguh kita akan bosan dan jauh. Cuma satu kebaikan, cuma salat aja, ataupun kebaikan itu cuma berupa puasa saja, maka manusia ini akan bosan dengan kebaikan tersebut. Kemudian antara hikmahnya, dengan banyaknya kebaikan ini disinilah terjadinya ujian kepada hamba. Allah Subhanahu wa Ta'ala uji hamba-hamba yang beriman ini beragam banyak amal kebaikan. Tentu ujian ini bisa berupa ujian bukan hanya bersifat harta, tapi kadang juga ujian jiwa seseorang. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mahal dan maha sayang kepada hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan ibadah ini punya banyak dan kebaikan itu punya banyak variasinya. Kita perhatikan ayat Al-Quran yang menunjukkan kebaikan itu tidak sedikit. Allah katakan fastabiqul khairat, hendaknya kalian berlomba-lomba dalam kebaikan. Bukan satu kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutkan dalam surah Al-Anbiya misalnya, innahum kanu yusari'una fil khairat, karena mereka orang yang bersegera dalam perkara kebaikan. Allah bahasakan kebaikan khairat. Wa hadha yadullu ala anna al-khairat laysat khairan wahidan. Ini memberikan sebuah pemahaman bahwasanya kebaikan itu bukan satu, tapi banyak sekali kebaikan. Bahkan jalan menuju kebaikan itu pun sangat banyak sekali. Baik, jemaah berbahagia. Kemudian al-mu'allif rahimahullah ta'ala, Imam An-Nawawi, beliau menyebutkan ayat-ayat yang memberikan isyarat bahwasanya kebaikan itu pada jalannya. Dan kita mesti tahu kebaikan yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat tahu dengan kebaikan yang kita lakukan tersebut. Seperti di surah Al-Baqarah yang dicantumkan ayat 197. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamu Allah. Jadi tidak ada satu kebaikan pun yang kita lakukan melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu akan kebaikan itu. Ini sebuah motivasi bagi siapa melakukan kebaikan. Tidak ada pengakuan manusia, tidak ada pujian manusia, tidak ada dalam pengetahuan manusia terhadap kebaikan yang kita lakukan. Tak perlu bersedih hati. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamu Allah. Ada orang yang kadang berhenti berbuat kebaikan karena tidak diakui oleh orang, ataupun karena orang tidak menilainya dengan sebuah kebaikan. Toh kebaikan itu kita lakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga Allah menyebutkan wa ma taf'alu min khairin fa inna Allah bihi 'alim. Allah juga menyebutkan fa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kebaikan sekecil apapun yang mungkin manusia tidak bisa melihatnya, tidak mampu melihat dengan mata mereka,
wa ta'ala akan berikan balasan kebaikan itu kepada kita di hari kiamat nantinya, dan kita akan melihat kebaikan tersebut. Wal ayatu fi hadza katsirah. Tentu ayat dalam hal ini banyak sekali, termasuk ayat man 'amila shalihan falinafsihi. Apapun kebaikan amal saleh yang kita lakukan, seseorang melakukan amal saleh, maka amal saleh itu untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Ya, bukan untuk orang lain, untuk dirinya masing-masing. Hadirin berbahagia, kita perhatikan dalam kehidupan manusia sehari-hari kaum muslimin, ada sebagian kita, dan kita sendiri mungkin mendapat dan merasakannya itu, yang begitu akrab biasa dengan namanya salat. Salat itu mudah, salat malam, salat sunnah, salat duha, yang berbagai jenis salat sunnahnya, bagi salat fardu, ini perkara paling mudah bagi kita. Sangat akrab dengan orang tersebut salat ini. Sehingga dia menjadi orang yang banyak salat. Ada orang yang begitu mudah dan biasa bagi dia untuk baca Al-Quran, sehingga kita mendapatkannya orang ini selalu baca Al-Quran. Dia selalu baca Al-Quran, sangat senang dan biasa bagi dia baca Al-Quran. Sesuatu yang membuat dia sibuk kesehariannya adalah baca Al-Quran. Yang kadang belum tentu ada pada orang yang suka salat tadi, walaupun dalam salat dia baca Al-Quran. Dia senang baca Al-Quran. Kondisi aku pun sedang menangis, sedang baca Al-Quran ya. Di base baca Al-Quran ya. Kalau di tempat kita selalu nggak dapat di negara Arab, kadang kita dapatkan orang dalam base baca Al-Quran. Dan bukan yang Ramadan benar. Memang kehidupannya dia sangat akan dengan Al-Quran. Banyak baca Al-Quran. Baru ini saya dapat sebuah, kita pernah lihat, tahu saya terjemahkan dulu sebuah potongan video, sebuah masjid. Ya, ditanyakan pada seorang kakek-kakek sudah tua, yang dia selalu baca Al-Quran, sehingga orang dia menanyakan berapa kali sebulan mengkhatamkan Al-Quran. Beliau mengatakan saya mengkhatamkannya sebulan 10 kali. Kalau setahun berapa? 100. Subhanallah, 10 kali. Dia selalu baca Al-Quran, dan itu sudah bertahun-tahun. Baca Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan orang ini senang dan akrab dengan Al-Quran. Waminhum, ada di antara hamba Allah orang beriman yang mereka begitu akrab dan biasa mudah bagi mereka bersama berzikir, mengucapkan kalimat tasbih, tahmid, kemana-mana dia subhanallah, 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 sedang jalan subhanallah, sedang menunggu makanan subhanallah, sedang pesan barang subhanallah. Memang Allah mudahkan dia subhanallah ya. Dia membiasakan diri dan senang dengan hal tersebut. Atau sholawat dan sebagainya. Dan dia melakukan itu banyak, bukan sesekali. Itulah kesehariannya yang sering terucap dalam bidang. Ada juga di antara hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi kesenangannya, hal yang biasa bagi dia adalah orangnya mudah dalam memberikan bantuan kepada orang, mudah dia mengeluarkan harta untuk berikan sedekah kepada orang. Maka kita dapatkan orang ini senantiasa bersedekah, kita sedekah boleh setiap hari. Dia begitu berharap dan mendapatkan doa malaikat setiap pagi. Dalam hadis saya disebutkan, setiap paginya datang malaikat yang satu berdoa dengan mengatakan Allahumma a'ti mumsikan khalifah. Ya
berikan ganti bagi orang yang berinfak. Yang satu lagi, Allah Subhanahu wa taala hadirkan malaikat yang datang dengan sama, dia mendoakan orang-orang yang tidak mau berinfak. Mendoakan atas orang ini kebangkrutan. Allah mengumumsikan kalam. Jadi ada di antara hamba Allah yang dia banyak amalnya dari sisi sedekah. Pokoknya hari-hari sedekah, apapun yang bisa disedekahkan sedekah. Saya pernah mendapatkan orang jemaah sekalian, dia itu sampai ada tisu-tisu pun disedekahin. Karena tisunya itu tinggal setengah, kan ada tisu yang dari atas itu besar, tisu disedekahin. Ajib. Saya pernah dapat itu. Allah, coba lihat, dia bisa melihat kebaikan, ini bisa selesai. Waktu dari mana? Kalau Bapak lihat di masjid, di Arab mudah mendapatkannya. Di soft-soft tertentu itu tidak ada banyak tisu. Dan tisu itu sangat bermanfaat di saya, terutama ketika musim dingin. Saya kira kebaikan-kebaikan itu saya tidak lakukan. Tidak ada orang menggalak meletakkan tisu di atas itu, kecuali tisu bekas yang sudah dipakai maksudnya. Ada orang yang bisa berinfak dengan cara demikian. Sehingga orang ini untuk keluarganya dia itu prioritasnya infak pada keluarga, kepada anak istri, memberikan nafkah dan mereka lebih besar pahalanya. Sehingga dia untuk keluarga yang diberikan, untuk orang lain membutuhkan pun diberikan. Sebabnya itu. Hadirin sekalian, begitu juga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan hatinya begitu biasa dan akrab, begitu senang dia dengan yang namanya ilmu dan mencari ilmu. Ya. Senang dengan ilmu dan mencari ilmu, belajar terus. Sehingga Syekh Al-Mu'taimir rahimahullah beliau mengatakan, yang mana boleh jadi zaman sekarang itu amal badan yang sangat afdal itu adalah belajar. Kenapa demikian? Karena di zaman hari ini sangat dibutuhkan kepada ilmu syariat. Ya, kita manusia kaum muslimin sangat membutuhkan kepada ilmu syar'i. Kenapa demikian? Karena kejahilan sudah lebih mendominasi dibandingkan keilmuan tadi. Banyak mungkin orang yang semangat untuk beribadah, tapi kadang ibadah bukan dibangun atas ilmu. Kita dapatkan banyak orang semangat berdakwah, tapi kadang dakwahnya tidak dibangun atas ilmu. Orang semangat ingin berlomba-lomba dengan kebaikan, tapi semangat lomba-lomba kebaikan bukan dibangun atas ilmu. Kemudian ditambah lagi di akhir zaman banyaknya orang-orang yang sok tahu dan mendakwakan dirinya adalah ahli ilmu atau ulama. Fitnah al-muta'alimin bahaya. Karena orang yang bisa berpenampilan perawakan dengan kostum ulama, akan tapi dia tidak punya ilmu apa yang disampaikan, sehingga kesannya ilmu ini adalah sebuah barang-barang yang biasa, perkara-perkara yang murahan. Hadirin saya muliakan, oleh karenanya dikatakan kita sangat butuh kepada ilmu.
Dan bahkan bukan hanya sekarang, di masa turunnya wahyu, ketika adanya jihad, disyariatkannya jihad melawan orang kafir yang menghalau dakwah Nabi Muhammad SAW, tentu tidak semuanya harus pergi berjihad dalam bentuk perang. Akan tapi hendaknya ada sekelompok orang-orang yang cerdas seperti ini, mereka difokuskan untuk belajar ilmu. Butuhnya kita kepada ilmu, belajarnya sampai akhirnya kita memiliki ilmu yang kokoh, yang kuat, yang dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan ilmu yang dibangun akhirnya agama semua berlandaskan budaya. Di antara fitnah menimpa hari ini, pelajar ilmu mereka tidak diarahkan kepada marji'il wahyi, tidak diarahkan referensinya kepada wahyu, sehingga manusia hidup di Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak merujuk kepada wahyu. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membimbing umat hidup dan berjalan di atas nur cahaya wahyu ini, Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita perhatikan di akhir zaman muncul orang-orang yang mengajak cara beragama mengikuti bagaimana budaya yang sudah ada. Biar kesannya soft, sehingga muncullah bahasa agama ini harus ke arah-arahan. Siapa bilang agama harus ke arah-arahan? Agama hanya harus mengikuti wahyu. Hadirin bahagia, sehingga orang yang menuntut ilmu ini Allah Subhanahu wa Ta'ala letakkan kepada mereka setelah punya ilmu untuk mendakwahkan ilmu dan mengajarkan orang-orang yang belum mendapatkan ilmu. Jemaah yang berbahagia, oleh karenanya kita lihat bagaimana para sahabat radhiyallahu alaihim mereka menjadi orang-orang yang menyebarkan ilmu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam waktu yang singkat. Dalam waktu yang singkat, kita kenal sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Itu umur berapa masuk Islam? Ada jemaah tahu umur berapa Mu'adz bin Jabal masuk Islam? Para ulama menyebutkan dan biografi para sahabat, beliau umurnya terkisar sekitar 18 tahun umur masuk Islam. 18. Yang kita tahu Mu'adz bin Jabal salah seorang sahabat yang memiliki banyak keutamaan. Sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membahasakan cintanya, beliau sayangnya, beliau senangnya kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau pernah ikut perang Badar, pernah ikut perang Uhud. Di masanya beliau belajar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau ini umurnya pun tidak banyak, tidak lama. Umur sekitar 34 tahun meninggal dunia. 18 tahun masuk Islam, 34 tahun dunia. Ya, Rasulullah mengutus beliau ke Yaman untuk menyampaikan risalah dakwah, untuk menyampaikan Islam. Dan kita tahu Yaman ini negerinya ahli kitab. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memilih Mu'adz, sahabat yang mulia ini. Tentu pilihannya bukan sembarangan, karena lapangan dakwahnya bukan lapangan dakwahnya orang musyrikin, tapi orang yang sudah pernah mengenal dasar-dasar tentang ketuhanan. Ahli kitab sudah pernah datang kita kepada mereka. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, umur yang singkat, sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, beliau masih di Yaman. Sehingga pada masa Khalifah Abu Bakar saya, Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau baru pulang ke Madinah. Ya.
tentang wahyu ini beliau sampaikan kepada yang lain. Rasulullah tidak katakan kamu ikut aja bagaimana budaya dan cara hidup orang Yaman. Tidak. Rasulullah pilih Mu'adh bin Jabal dan beliau menjadi orang hebat dan mendakwakan Islam di sana. Hadirin berbahagia. Di antara fitnah akhir zaman, kenapa butuh kita kepada ilmu hal ini, untuk belajar serius, belajar dan punya adab-adab tentang ilmu tersebut. Karena hari ini orang begitu mudah, bermudah-mudahan dalam berfatwa. Orang berani dalam berfatwa dan menjadikan diri orang yang sangat lebih pantas. Kalau dalam bahasa Syafi'i rahimahullah beliau mengatakan begini, hari ini orang punya hadithun atau hadithani an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yatasaddaq lil fujjar wa yatahawal biha. Ini masalah. Dan di antara salah paham yang kebanyakan orang awam melihat setiap penceramah itulah ulama. Ada demikian. Tidak semua penceramah ulama. Bahkan banyak para ulama tidak pintar berceramah. Dari masa ke masa. Namun Allah berikan mereka kemampuan menulis. Begitu disuruh ke mimbar, tidak mampu berceramah. Tapi Allah berikan kemampuan melalui tulisan. Kemudian kita lihat tentang bahaya akhir zaman, yaitu merupakan di antara tanda-tanda kiamat. Sebenarnya Allah angkat ilmu sehingga banyaknya orang yang jahil, sehingga banyaknya orang yang berbicara sebenarnya tentang agama yang akan memalsukan hadis atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya para ulama menyebutkan untuk kondisi zaman akhir hari ini, menuntut ilmu merupakan di antara amal yang sangat afdal. Maka orang tua mempersiapkan anaknya untuk belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu merupakan pekerjaan dalam sebuah usaha yang sangat utama dan istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan para ulama mengatakan afdal min as-shalah, itu lebih utama dibandingkan sedekah. Bahkan lebih utama dibandingkan jihad. Bahkan itulah sebenarnya jihad dimulai dengan ilmu. Maka kalau kita kaji, kita fikir dalam fiqhul jihad, fikir tentang jihad, supaya orang ketika berjihad pun ada ilmu. Kemudian hadirin berbahagia, pada awal bab ini juga disebutkan sejumlah ayat yang menegaskan tentang pentingnya amal kebaikan tersebut dibangun di atas ilmu, sebagaimana hadis yang akan kita bahas pada pertemuan ke depan insyaallah. Berikutnya, poin yang perlu kita pahami adalah banyaknya dalam kebaikan ini, yaitu yang dimaksudkan yang pertama setelah yang fardu, setelah sholat fardu, setelah puasa wajib, setelah zakat wajib, semua setelah fardu. Dan yang paling utama setelah yang fardu tadi adalah menuntut ilmu syar'i. Sehingga kita lihat dalam para ulama terdahulu seperti Imam Syafi'i misalnya, kita pernah dengar banyak orang menyebutkannya, belajar itu diutamakan dengan salat 2 rakaat. Ya, bukan salat fardu, salat sunnah. Karena melihat di sisi keutamaannya tadi. Ada sebuah kitab berbicara tentang hal ini, seperti fikih
tafadhul a'mal. Ini menceritakan ketika kita lihat ada amal-amal yang afdal, ini juga afdal, ini juga afdal, ini juga afdal. Saya pikir afdal, pikir ini juga afdal. Bagaimana kita memahami yang afdal tersebut? InsyaAllah nanti kita bahas tadi ada hadis pertama disampaikan tentang afdal itu, pertanyaan para sahabat tentang afdal amal. Bagaimana kita ketika dalam satu waktu yang sama kita berhadapan sudah amal-amal yang semuanya afdal, bagaimana kita bersikap di hadapan amal-amal yang afdal tersebut? Hadirin berbahagia, ada sebuah masalah yang dihadapi oleh seseorang tentang istiftah, permintaan fatwa dari seorang masyarakat, sehingga dikatakan kenapa butuh ilmu ini. Orang yang mengatakan barang siapa yang sholat di masjid fulan maka nggak sah sholatnya. Saya dulu nggak menyangka itu ada di negara lain ulama membahas dalam kitab itu. Kita dulu mengira ungkapan-ungkapan itu hanya ada di tempat-tempat kita saja. Bahasa, itu yang isinya azhar. Rupanya ada juga dihadapi masalah ini oleh para ulama di Arab sendiri. Ada masyarakat awam yang datang di berbagai tempat, berbagai daerah, berbagai negara, yang pertanyaan juga sama. Masyarakat awam tadi berbayang yang hantar. Saya setahun lalu mendengar hal ini berkaitan dengan masjid kita di sini. Padahal gurunya hanya jauh dari tentang kawasan masjid. Terjadi dialog dua orang anak muda. Yang cerita ini yang bersangkutan, kawannya bilang soal di situ aja, betul apa? Kemudian kayaknya mengatakan nggak bisa, nggak sah di situ. Karena kejaduannya. Padahal mereka dua-duanya bukan yang belajar di kuliah, dua-duanya di kampus umum dan jurusan umum. Tapi bagi mengatakan tidak sah di situ. Yang satu lagi mengatakan memang sah atau bantah. Harus bayangin logika-logikanya. Subhanallah. Akhirnya entah bagaimana sholat diajak. Oh punya teman kayak gue itu nyamuk. Bagaimana muncul fitnah di luar? Begitu juga sebaliknya. Baik yang dijijik nanti, pegang. Jadi fitnah. Maka dikatakan kenapa zaman hari ini butuh orang terus belajar. Tingkat itu jangan kalian nggak sah salat di masjid. La ilaha illallah. Lebih baik hantar kemayang di Masjidil Haram. Hantar kemayang di Masjid Nabawi. Tidak bikin pada beda-beda benar-benar. Tanggap itu sah. Tanggap itu sah tadi. Tak perlu dikenal. Saya itu sampai ditanyakan oleh orang-orang itu, kenapa orang ini tidak sholat di masjid? Kenapa sholatnya di hotel? Tentu cerita saya ini kalau saya buat teman-teman pernah jadi tugas haji juga pernah kita kan hal yang sama. Ada yang buka pun tanggal, pada ini berubah haji pun mengira ke ultra. Ini orang lain belum ada orang. Tiba. Berani yang nggak sah kalau di Masjid Haram, nggak sah kalau di Masjid Kuba. Jangan diangkuh belum ya. Ini masalah. Ya. Kemudian yang menjadi masalah bab ini adalah ulama. Kadang yang ngomong itu orang yang dianggap oleh masyarakat itu dia punya ilmu. Anda masyarakat, dia punya ilmu.
sehingga orang pun banyak ikut-ikutan mengikuti apa yang dia katakan, ikut tidak sah. Ya, lebih sah salat di rumah dibandingkan pergi ke masjid. Ya. Maka jangankan untuk berbicara afdhalul a'mal yang akan kita sampaikan pada hadis depan, amal yang paling utama dan jalan-jalan kebaikan, dia telah menyekat orang di pada jalan kebaikan, menutup orang pintu-pintu kebaikan. Kalau Nabi mengatakan banyak jalan-jalan kebaikan, hadir umatnya yang mampu ikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia tutup pintu-pintu kebaikan. Ini musibah, musibah Allah, bahkan musibahnya lebih besar. Dia tidak mengikutinya, orang lain pun dihalangi untuk mengikuti halnya, dia tidak ikuti. Hadir berbahagia. Oleh karenanya di antara tugas kita kaum muslimin, setiap penduduk, ya, setiap wilayah negeri, bagaimana menghasilkan pemikiran ada orang-orang yang alim, kokoh di bidang ilmunya ini, yang dibangun dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak, yang korban juga masyarakat awam. Ya. Baik, hadir berbahagia. Pada hadis yang akan dibahas ke depan, kita akan dapatkan beberapa hadis seperti hadis Abi Dzar. Hadis ini banyak sekali sebenarnya. Maka beri katakan di sini, wa amal ahadits fakathiratun jiddan. Hadis-hadis tentang bab ini banyak sekali. Wa hiya ghairu munhasirah. Dia tidak terbatas. Tidak terbatas sejumlah itulah banyaknya jalan kebaikan tanpa batas. Namun kita butuh pada fikih. Memang ini cocok memang untuk pelajari, terutama bagi orang sudah ke masjid, yang hari-hari kita ke masjid harus banyak lebih tahu. Ya. Bahasa singkatnya kalau saya tutup, kita ke masjid ini tujuannya satu tempat, tapi masing-masing kita punya niat kebaikan yang mungkin bisa beragam. Ada orang hanya berdasarkan pada satu niat kebaikan saja. Saya kondisi hanya untuk salat. Tidak ada orang lain. Saya ke masjid untuk salat berjamaah, kemudian saya juga untuk salat sunat. Nanti setelah itu saya akan baca Al-Quran. Sekaligus ini jumpa dengan kawan-kawan saya, salam dan sebagainya. Satu rahim jumpa dengan mereka. Berapa kebaikan. Sekaligus saya ingin mungkin ada sedikit pilihan harta masukkan ke kota amal. Oh, banyak sekali mereka. Walaupun itu satu rumah. Tahu berapa banyak orang yang sadar untuk itu. Yang kadang yang fokusnya salat ya, selesai urusan. Ya, walaupun itu sudah bagus, akan lebih bagus kalau dia itu tetap dengan kebaikan yang banyak. Allah Taala a'lam. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.